Oke, halo guys. Kali ini aku buat konten baru yang sebenarnya ya nggak ada bedanya juga sih. Cuma ini konsepannya lebih ke podcast. Ya, ini kalau pengen tahu aku di mana, ya ini aku di reality. Nah, tunggu ya, aku lagi editing dulu. Nah, udah. Jadi ini aplikasi reality dan ini karakter yang aku pakai ini karakter dari reality semua. Ini temanku sampingku namanya Ataneru. Dan Halo. iya, halo juga. Ya ini sebenarnya kalau kalian lihat ada love-love jatuhan di area atas tuh, ya ini sebenarnya fitur reality yang baru ya. Dan aku nggak bisa gerakin realitiku karena emang susah sih lewat emulator juga. Dan mungkin ini adalah konten yang cukup langka yang aku buat karena aku juga baru pertama kali berkonten podcast lewat reality. Biasa kan aku buatnya lewat OBS sama VCVS kan. Nah, karakter yang aku sering pakai itu. Betul. Kali ini aku berbeda. Intinya sama-sama konten podcast, cuma lebih ke arah yang collab ya, collaboration langsung gitu loh. Nah, oke. Mungkin aku pengen free talk aja kali ya sambil ngobrolin hal yang random atau tentang di Jepangan. Dan kontennya juga nggak begitu panjang, cuma setengah jam atau paling lama sejam ya. Dan mungkin aku mau tanya dulu ke Atan Neru, untuk reality gimana menurut kamu? Oke, pertama-tama kenalin aku Ataneru. Salam Halo kenal. Atan Neru. Halo. Jadi sebenarnya aku ini lebih junior daripada si Aoi ya untuk join aplikasi reality karena aku baru 3 bulan, tapi so far buat aplikasi streamer pakai avatar itu menurutku udah bagus sih, walaupun memang opsi untuk ubah karakternya mungkin limited, tapi konsepnya di Jepangan banget jujur. Jadi istilahnya buat kalian yang suka anime, kalian suka style Jepang, cocok sih kalau menurutku, bagus. Itu singkatnya. Iya, jadi seperti itu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau nyoba main aplikasi reality, ini salah satu video promotion dari aku. Ya menurut aku sih emang ya cukup bagus ya aplikasi ini. Apalagi kan ini aplikasi untuk para newbie atau beginner yang ingin jadi VTuber ya. Pertama kali itu ya emang dari Betul. sini awalnya. Kayak misalkan si Arya Galaxia yang kalau kalian pernah lihat di B-Station itu dia pernah main aplikasi reality. Terus juga ada namanya senpai ini temanku si Satria juga main reality juga dulunya. Sama satu lagi itu ada dari Leon Kai. Nah, Leon Kai ini juga pemain reality guys. Dia followernya udah baik banget tuh, udah sepuh dia, udah 13.000. Wah, baik banget. Dan dia juga main reality. Dia sekarang aktif di YouTube sama di B-Station. Nah, kalau saya pribadi, saya ini aktif juga di B-Station, cuma karena jarang streaming makanya diaktif di YouTube aja begitu. Oke, tambahan lagi, sebenarnya ini aplikasi udah lama guys, udah dari 2017 kalau nggak salah. Jadi sebelum COVID, sebelumnya lagi tuh sebenarnya sudah ada. Jadi kalau dibilang telat, udah telat banget aku joinnya tuh. Cuman Iya. ya apa namanya, nggak ada kata terlambat untuk mencoba hal baru. Mm-mm. Dan Betul. di reality juga ternyata baru saja ditambahin update fitur ruangan. Jadi sekarang nggak hanya bisa di booth atau di kayak gini, tampilan kayak gini, tapi kita bisa dapat fitur bisa menjelajah ke kamar kita sendiri. Iya, Jadi seperti ini kayak main The contohnya. Ini Sims akan kecil-kecilan perkenalkan gitu. fiturnya kayak gini. Oh ya guys, kalau misalkan tampilannya kepotong maaf ya, soalnya ini aku pakai emulator. Kepotong panjang gitu. Dan Kepiting kalau intinya digunting gambarannya kayak gini lah dipotong. ya. Ini sebenarnya aku buat konten iseng kayak gini cuma buat memperkenalkan aja, karena reality makin lama makin banyak yang join juga ya, banyak banget yang join.
betul. Ini salah satu mode awal VTuber tercipta. Bukan tercipta sih, lebih maksudnya kayak beginner atau newbie yang pengen jadi VTuber yang nggak tahu mulai dari mana. Nah, di sini bagus nih, reality. Tunggu ya, ini Betul. loadingnya agak lama. Nah, ini dia. Oke, nah udah muncul. Cepat. Di aku belum ya, masih loading ini. Belum di aku masih loading. Emang agak lama ya? Tapi kalau di HP ku udah sih. Kalau Di HP ku. iya, kalau di HP juga udah sih. Oh, ngebug kayaknya aku. Ngebug dong. Oke, tunggu. Coba ini aku ke bot dulu ya, ke bot. Jadi kesan teknis, coba ulang lagi. Harusnya bisa sih. Jadi harusnya bisa, cuman Mm-mm. Di akunya mungkin malah ngebug. ini ya guys, ya kadang-kadang memang begitu. Cuman itu sebenarnya kalau di refresh bisa kok. Iya. Ya, bentar. Di aku ngebug di tampilan emulatorku. Tapi nanti aku kasih tahu ya hasil screenshotannya aku buat udah lama. Kayak gimana bentukan tampilan ruangan yang di realitinya itu yang disebutkan sama si Ataneru ya. Dan juga Tuh. aku di Beastation tuh sebenarnya udah cukup lama ya, udah sekitar 5 bulan aku live streaming di sana. Dan ngapain aja ya, seperti buka open radio stream, free talk, main game, sama podcast juga sih sebenarnya. Kalau podcastnya itu biasanya aku edit, di depanku ada meja sama ada mic-nya karena ini reality. Mungkin next kalau kontennya ini lanjut, aku edit di OBS ku biar nanti kesannya benar-benar kayak lagi podcast begitu guys. Nah, ini kamarku ini ku edit ya, ini sebenarnya kamar nyolong dari Google. Dan ini yang bagian komputer sama bagian foto frame di belakangku ini tuh, itu fotoku yang ku edit juga. Nanti kalau misalkan ada yang aku pengen lihat, nanti aku upload di YouTube ya habis ini. Dan Naruhodo. kemungkinan reality ini akan terus berlanjut ya. Aku nggak tahu sampai kapan, tapi intinya kayak masih terus berkembang sampai saat ini gitu. Halo Betul. Always Alone, halo Mazura, halo Elo, welcome, selamat bergabungnya, selamat datang. Dan sekarang kita mulai topiknya ke pembahasan tentang Jepangan ya. Kayak misalnya Ataneru, apa yang kamu suka dari Jepang? Halo Astaroth, welcome. Halo Asta. Sekali lagi ya, halo, nama aku Ataneru. Bagi yang baru gabung atau tadi kelupaan. Iya. Jadi Nggak gini, apa-apa, aman. ngobrolin soal Jepang ya. Sebenarnya kalau mau dibilang ngefans Jepang itu kan kita sebenarnya ngefans ke pop culture-nya ya. Iya, betul sekali. Karena di era 90 sampai 2000 awal itu di TV kita tuh banyak kan program-program kartun-kartun anime Jepang. Betul. Itu nggak cuma di Indonesia, di luar Indonesia juga, kayak di Amerika juga sebenarnya banyak istilahnya mulai berdatangan anime Jepang itu. Nah dari situ timbullah generasi yang memang selama masa kecilnya ditemani sama anime Jepang. Apa tuh? Oh. Iya, jadi anak 90-an ya, anak 90-an itu otomatis sebenarnya kalau kita bilang anime itu kan udah lama ya. Doraemon aja tahun 70 aja kayaknya udah ada tuh. Iya. Cuman kan televisi itu di tahun 80 memang belum semua orang punya. Baru booming itu tahun 90-an, pertengahan 90-an, terus booming di awal 2000-an. Jadi generasi milenial lah yang pertama kali itu kalau boleh dibilang itu ya jadi benar-benar jadi wibu gitu kalau di luar Jepang ya, kayak misalnya di Indonesia gini. Iya, aku setuju sih. Nah jadi itu pengantarnya itu sih sebenarnya awal-awalnya itu. Kalau menurut Aoi gimana? Kalau menurut aku biasanya yang aku sering jumpai ya kayak anime jadul Dragon Ball, terus Naruto, itu juga awal mulanya kan
lahir di tahun 1998 ya, sampai 2003. Nah, Naruto itu mulai Betul. muncul masuknya di tahun 2000 berapa sih? 2008 apa 2010 aku lupa. Naruto itu sebenarnya kalau komiknya udah lama tuh. Iya, udah Udah lama. dari 2001 2002 itu udah ada. Cuman kalau di TV itu kalau nggak salah 2004. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nanti aku Empat. taruh caption Coba di bawah ya, dicek. kalau misalkan salah info. Soalnya tuh benar udah lupa Kayaknya sih banget. sekitar tahun-tahun segitu. Nah, jadi sebenarnya sebelum Naruto tuh udah banyak sih. Karena kalau Naruto itu kan kalau nggak salah bukan di prime time kan. Kalau di prime time-nya anak Indonesia itu kan pasti minggu pagi itu. Iya, Dari betul. habis subuh sampai jam 12 siang kalau masih ingat kalian. Itu semuanya pokoknya full Jepang di TV-TV yang itulah yang 2 channel favorit kita itu. Betul banget. tiga channel, Space sorry. Tune, Mm-mm. ini Indosiar juga ada, terus sama Global TV. Tapi kalau Global TV ini lebih ke Naruto sih ya. 4 kalau yang awal sama RCTI. Oh Kalau ya, dulu tuh. RCTI. SCTV ada tapi jamnya lebih sedikit. Iya, Mm-mm. sedikit banget. Yang rajanya itu di Space Tune dulu di tahun 2003 Betul. sampai tahun 2012 baru berhenti. Space Tune. Betul. Dan Jadi dari situlah iya, disitulah terciptanya cikal bakalnya wibu. pecinta Jepang. Wibu. Oh ya, Wibu untuk atau otaku. Atan, makanan yang paling kamu suka apa? Makanan Jepang atau makanan apa nih maksudnya? Makanan Jepang sama makanan Indonesia yang menurut Atan Oke. ada cita rasa kolaborasi. Oke, karena dulu itu sebenarnya aku tuh pecinta mimian ya. Jadi aku tuh Halo Jen Asta. pengen halo Jen Asta. Jadi dulu tuh suka banget tuh sama yang namanya ramen. Iya. Kayak kebayang-bayang gitu kan. Iya sebenarnya kalau zaman dulu Indomie udah ada sih, bukannya kita nggak pernah makannya, bukan. Cuman kan penampilannya mungkin ya yang bikin ini ngiler itu ya. Betul, penampilannya bikin ngiler. Apalagi ditambahin Naruto ya, yang apa bentuknya Ada melingkar itu ya, dari Naruto, tepung ada sagu. betul, ada nori, ada chicken katsunya kadang kan dulu tuh namanya chicken katsu masih jarang. Kita masih jarang banget bikin goreng-gorengan pakai tepung beras, masih inget nggak? Betul. Dulu tuh kan Jarang masih tepung-tepungnya itu belum banyak yang kita pakai Iya. tepung beras itu. Nah, kalau makanan Indonesia maksudnya yang terinspirasi atau gimana nih? Atau kolaborasi itu dalam Kolaborasi arti apa? dalam Kalau boleh hal tahu. rasanya atau bentuknya juga. Kalau menurut aku sih ini tahu lemper nggak? Oh, tahu. Lemper. Nah, lemper itu kan sebenarnya mirip-mirip Onigiri kayak kan? onigiri kan. Betul. Itu makanan sehari-hari yang sebenarnya konsepnya itu sama antara kita sama Jepang. Jadi gimana caranya kita makan nasi dengan lauknya tapi praktis. Iya nggak sih? Iya, betul sih. Apalagi kalau misalkan Iya. sekarang ini ada variasi baik banget kayak ayam tuna, terus ada tuna Betul. pedas, ada ayam telur, ada Betul. apa namanya tuh? Kalau dibilang Daging-dagingan rasa gitu. itu kan variasi ya, selera itu rasa itu selera. Tapi betul. dari konsepnya sebenarnya sama. Iya, apalagi sekarang ini makanan Jepang yang udah populer banget tuh kayak takoyaki, ya kan? Kayak onigiri, terus kayak omurice yang nasi goreng pakai telur yang setengah matang itu. Terus ada namanya sabu-sabu yang daging sayur dicincang-cincang. Sama satu lagi tuh dimsum. Nah, kalau dimsum ini ada dua versi ya. Dimsum Cina sama dimsum Jepang.
Kalau Cina ini biasanya dia itu isinya daging-daging ya, daging ica atau daging babi ya. Betul. Sebenarnya emang isian aslinya daging babi, cuma karena inovasi makin berkembang, isinya tuh banyak, mulai dari udang, ikan, sampai ayam, bahkan ada yang isinya tuh daging sapi gitu guys. Betul. Oh ya guys, yang di reality sini kalau kalian lagi nontonin BC-ku, kalian sebenarnya lagi direkod loh, lagi direkam. Nanti aku upload di Iya, YouTube. kita Kalau kalian lagi pengen nonton, silakan aja ke di-upload di channelku YouTube. di Kurina CH ya. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya adalah gimana tanggapanmu untuk festival budaya Jepang kayak Obon, festival musim panas kayak Hanasuma ya? Apa? Aku lupa. Hanamatsuri. Hanabi, Hanabi, terus ya, Hanabi kayak Matsuri. festival ini apa namanya tuh yang disebutnya kayak bawa beduk itu apa? Yang temennya Hanabi yang Hatsuri. Oh iya, tahu. Aku lupa namanya. Nah itu juga gimana menurut pandangan tentang budaya festival yang diadakan oleh Jepang? Bahkan Indonesia sekarang udah mulai ikut-ikutan tuh, udah mulai tren sekarang event-event Jepang. Iya, jadi sebenarnya itu kan acara-acara itu kan event-event tradisional ya, bukan event-event pop culture yang modern. Cuman kenapa kok kita jadi antusias, bahkan sampai ikut-ikutan gitu kan, istilahnya gampangnya kan gitu, kita jadi ikut merasa pingin gitu kan. Betul. Untuk punya event-event tradisional Jepang kayak gitu. Intinya adalah dari cara mengemasnya dan promosinya. Jadi di Jepang itu orientasinya itu adalah bagaimana culture mereka itu bisa diteruskan ke generasi mendatang. Jadi nggak boleh acara itu hanya dinikmati orang-orang yang sudah tua. Jadi mereka istilahnya tetap melestarikan, tapi dengan cara-cara yang bisa dinikmati orang muda. Betul Nah sekali. itu harus digarisbawain pakai stabilo kalau perlu ya. Stabilo. Jadi supaya iya benar, karena gini, karena tidak banyak orang-orang atau dari pemerintah atau dari lembaga adat sekalipun yang mau mengemas suatu kegiatan perayaan tradisional itu dengan cara yang bisa dinikmati generasi muda. Iya, aku setuju sih. Ini Apalagi gitu. sekarang kan Ya. yang lebih banyak itu kayak event cosplay ya kan, event diva cosplay, Betul, terus event betul. Miku Expo, terus event-event di Betul. Jepang lain kayak musik DJ, GDM, lain-lainnya. Nah itu dia yang aku mau komentari satu lagi tuh. Apa tuh? Musik ya, musik itu kan, iya. musik itu sebenarnya kan berkembang. Musik itu kan banget. bukan stagnan kan. Iya betul. Betul, walaupun misalnya kita pakai alat tradisional, tapi kan seharusnya itu bisa dikemas dengan modern. Nah, Jepang itu salah satu negara yang berhasil mengemas musik tradisional menjadi lebih modern. Iya, aku suka Itu yang kayak genre yang belum lebih kita ke samurai gitu. betul. Betul. Nah, itu yang kadang kita masih kurang di situnya. Jadi musik-musik tradisional kita tuh masih dibawakan dengan cara tradisional, cara kuno, dan belum ada ini ya, istilahnya kayak Perkembangan. apa namanya? Betul. Jadi istilahnya makanya kenapa kok terkesan membosankan, terkesan kuno gitu kan. Nah itu yang mungkin bisa jadi pelajaran. Ya walaupun kita juga tetap menikmati musik-musik yang dari luar atau dari aku Jepang itu bisa gitu kan. boleh Itu, katakan ya, betul. poin plusnya itu Jepang ini sama Indonesia ini kayak masih mempertahankan budayanya. Kayak misalkan contoh gini,
Jepang itu kan masih mempertahankan budayanya kalau musik itu kayak mukul gendangnya, kecapinya, terus bermain alat musik tradisional kayak serulingnya dan lain-lain gitu kan. Sama lagi ada tarian adatnya juga. Nah, sama halnya kayak ini. Kamu tahu Indonesia? Kayak jaipong, kayak tari Sunda yang ciri khasnya itu dia pakai apa sih, selendang gitu. Terus ada angklung lain-lain gitu. Oh ya, makasih Awi tutornya. Oke, makasih juga. Eh mau naik kah? Tapi aku udah mulai podcastnya. Ayah kak. Lah, iya, gomennya. Mau ikut? Ya udah. Kalau ini, oh ya, sekalian kalian pengen tahu ini fitur yang kalau emang pengen orang join. Jadi gini. Kalau misalkan ada orang yang pengen join tuh biasanya ada namanya fitur di bagian setting, terus collab dan pilih max membernya jadi berapa, 2. Nah gitu. Ayo silakan ikut Ayaka. Sekalian kita memperkenalkan aplikasi reality ke YouTube. Sama halnya kayak promosi, tapi ya tujuannya cuma podcast doang kok, tenang aja, nggak ada yang lain. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, sampai sini ya. Untuk budaya Jepang kan yang tadi kamu bahas itu ya betul, kayak ada yang beberapa udah inovasi, ada yang masih belum. Nah, pertanyaanku adalah ada satu hal yang mungkin budaya Jepang ini kalau di Jepang sendiri bebas untuk melakukannya, tapi kalau untuk negara lain masih perlu pertimbangan. Contoh kayak Enichisai. Nah, Enichisai ini kalau di negara Jepang itu kamu bebas mau memakai kostum budaya apapun itu. Tapi kalau di kayak Indonesia atau negara lainnya itu ada aturannya. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Yang penting sopan gitu. Nah, menurut kamu gimana? Apakah itu termasuk salah satu hal yang lumrah? Sebenarnya tergantung dari lokasi di mana Enichisai atau festival itu diadakan ya. Karena kalau misalnya kita mau mengadopsi festival-festival dari luar, pasti kita kan tetap harus pakai aturan di mana festival itu mau diadakan kan. Betul. Makanya namanya ada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau misalnya masih hanya sekedar ya pakailah pakaian yang sopan, kalau menurutku sih masih wajar sih, belum yang kayak mengganggu keseruan dari acara tersebut gitu sih. Nah, soalnya karena gini, opsi lain tuh sebenarnya masih banyak. Kalau di Jepang itu Enichisai itu ada sumonya. Nah, sumo ini kan kamu tahu lah ya kan gimana pakaiannya. Betul. Nah, makanya itu opsi sumo ini sama negara Jepang waktu tahun 2020 kemarin dihilangkan. Tapi tetap aja ada gitu. Di bagian endingnya sumo ini tetap ada walaupun mereka pakai ini. Kamu tahu kayak apa namanya tuh, baju kulit tipis, tahu kan yang warna kulit. Nah, pakai gituan gitu. Ini maksudnya yang diadain di Jepang atau di luar? Yang di Indonesia, yang tahun kemarin di Blok M. Oh, yang di Indonesia. Iya. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Soalnya Awi pernah tergantung ikut dari lokasi. di Blok M itu. Pernah ikut. Siap. Aku yang juga pernah. Jumlahnya itu sekali. sampai jutaan orang loh, sampai jalanan Blok M itu nggak bisa dilewatin lagi. Bener-bener numpuk semua orang di situ. Iya bener. Ya jadi sebenarnya ibarat kayak kita makan kan, misalnya kita ini negara yang untuk konsumsi makanannya itu harus yang halal kan. Betul banget. Jadi istilahnya menu non halal itu ya bukannya tidak boleh, cuman memang lebih strict dan harus ini ada warningnya kan gitu ceritanya. Nah, iya. Kalaupun misalnya kita nggak makan itu kan sebenarnya makanan lainnya masih ada banyak kan. Iya. Kita masih tetap bisa menikmati makanan-makanan lainnya, sama kayak kita misalnya opsi berpakaian. Kalaupun misalnya kita harus sopan, harus yang misalnya tidak terbuka, ya kalau menurutku sih
kimono aja tertutup kok, ya kan? Ini Betul. yang aku pakai baju juga tertutup. Jadi sebenarnya sopan itu bukan menjadikan kita jadi tidak bisa Jangankan sopan, kamu tahu menikmati. pakaiannya Papua yang kotekah yang cuma pakai sempak doang? Nah, Mm-mm, itu sebenarnya mm-mm, pernah diadakan di itu event kemerdekaan Indonesia waktu tahun 2019. Masih ingat gak? mm-mm, Nah, itu ada mm-mm. Tahu? waktu itu. Tapi kata Presiden Jokowi itu tidak apa-apa karena itu emang budaya, emang pakaian adat. Sebenarnya untuk hal ini emang udah lumrah, cuma dari beberapa orang mungkin pendapatnya berbeda-beda. Tapi tetap kita harus menghormati budaya mereka juga gitu. Betul. Jangan menjadi Karena musuh kalau cuma gara-gara pakaian. Intinya betul, pakaian karena itu tetaplah pakaian walaupun emang minim bahan, tapi tetaplah itu pakaian asal mereka gitu. betul. Karena begini, Awi, kita itu kan sebenarnya aturan itu kan ada dua ya. Kita bilang aturan nasional sama aturan daerah. Mungkin kalau secara nasional kita fine-fine aja kan, karena Betul. namanya budaya kan, namanya Iya, budaya betul. itu kan fine-fine aja. Kalau kita bicara lingkup nasional, cuman karena eventnya itu dilaksanakan di suatu daerah tertentu, dan di daerah tertentu itu mungkin ada custom, adat, culture yang berbeda, ya mau kita tidak mau ya harus adaptasi sedikit. Tapi kan adaptasi itu sebenarnya tidak mengganggu kelancaran, keseruan acara tersebut. Kalau menurutku sih gitu. Jadi kalau misalnya pakai sumo dengan yang itu ya bahan kayak spandek itu ya mungkin ya yang kayak kulit gitu kan, Iya. yang menyerupai warna kulit. Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak apa-apa sih, Iya, emang nggak gak apa-apa. masalah juga. Karena emang menyamarkan aurat tubuhnya juga gitu. Banyak kok yang Betul. atletik kayak Mm-mm. penari tiang, terus atletik kayak penari balet juga pakai spandex. Mm-mm. Oh ya, untuk Betul. terakhir nih pertanyaan dari aku. Menurut Atenero, dari semua perkembangan yang ada di zaman sekarang ini, apakah kemajuan Indonesia sama Jepang ini bisa sama atau mungkin Indonesia bisa maju sedikit lebih telat atau gimana? Menurut Aten gimana? Soalnya gini, sekarang kan Jepang ini udah bergabung sama ini kan nasionalis ASEAN Team kan dalam bentuk Oke. perdagangan, terus teknologi dan lain-lain. Menurut Atan Mm-mm. gimana ke depannya? Sebenarnya aku mau bilang dulu, negara kita tuh kan besar. Dalam Betul, arti besar banget. memang terlalu besar. Betul. Jadi itu yang jadi tantangan kita selanjutnya. Jadi istilahnya kalau kita mau bercita-cita boleh-boleh aja. Toh juga sebenarnya kita semakin globalisasi ke depan tuh kan, era digital ini kita Betul. sudah nggak bisa lagi istilahnya menyimpan suatu ilmu atau teknologi buat dia sendiri kan. Iya. Sekarang tuh kan jadwalnya semua ilmu itu di-share, semua teknologi di-share. Bahkan istilahnya sekarang Jepang juga ini kan dari kebutuhan tenaga kerja juga mereka nggak bisa untuk menutupi diri mereka sendiri kalau dari warganya kan, akhirnya mereka butuh tenaga kerja dari asing. Nah itu Betul sebenarnya banget. kesempatan kan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mencari pengalaman bagaimana untuk caranya memajukan negara kita gitu sih. Iya, Kalau aku menurut setuju aku. banget sih. Dan apalagi emang sekarang kan ASEAN Team itu udah jalan sejak dari tahun 2018 ya. Cuma benar-benar seriusnya ini Betul. pasca COVID ya, benar-benar seriusnya kayak Iya. pembangunan kereta cepat, pembangunan KRL di mana-mana, sampai bahkan Karena kita kan di Jawa tidak Tengah mau udah tidak kena mau juga kan. nanti. Betul, karena kita kan mau tidak mau ini ya,
mendekati era pasar bebas ASEAN kan. Betul banget. Jadi nanti kita tidak hanya berkompetensi dengan orang kita sendiri, kita juga berkompetensi dengan sesama negara ASEAN. Betul, Karena kayak kalau yang Malaysia, namanya pasar bebas, Singapura, betul, Brunei dan betul. Thailand juga Karena bakal kalau ikut. betul, karena kalau kita sudah bicara soal pasar bebas, pasti nanti yang namanya mungkin pajak, bea cukai itu pasti akan nanti jadi lebih mudah kan. Betul banget. Jadi kita memang harus mau tidak mau mulai harus gerak cepat supaya SDM kita tidak ketinggalan gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu kali ya podcastnya. Dan Makasih. next video mungkin aku akan buat lagi, tapi versi yang berbeda guys ya. Mungkin kita akan sedikit Mungkin lebih mengulik intim. ya, sedikit mengulik beberapa video yang ada. Nanti aku pengen cari beberapa video yang bagus. Sekarang kita review Boleh. video tersebut ya guys ya. Oh ya, maaf nih tadi sempat realitinya ngebug dan force close. Ya, kebiasaannya begitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali main reality itu wajar banget. Dan tadi sempat aku lost contact dan nanti paling aku cut ya yang bagian itunya. Oke, untuk Ayaka dan juga Atanero makasih ya udah ikut serta, dan juga Atanero makasih udah jadi moderator di sini ya. Dan juga makasih banyak untuk kalian semua yang udah join, yang udah mampir. Nanti aku upload di YouTube, nanti aku akan taruh captionnya, link di atas ya, di atas ini nih, di atas yang layar hijau ini. Dan nanti aku akan buka lagi podcast besok ya. Kalau enggak malam besok ya. Ini untuk nama channelku. Betul. Bentar. Kalau misalkan pengen ikut ini, nah itu untuk ikut serta podcast kayak Atan juga nanti bisa hubungi aku aja di DM. Dan makasih banyak ya untuk Atan, makasih banyak ya untuk semuanya yang udah ikut serta. Sama-sama, thank you guys. Oke, makasih banyak ya Tanero, makasih waktunya, dan see you next time in my channel Gorina CH, dan welcome to Reality Concreation 2023 ya, karena udah dimulai Concreationnya. Bye-bye. Oke, Asik. makasih semuanya dan jangan makan Makasih. Jane, dadah. Jane.